menerima bagian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, rema yang hidup yaitu firman kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam dan mengerti dengan bahasa yang sederhana dan hamba undang Roh Kudus untuk memimpin kami dan beracara dan berbicara melalui setiap kami dalam masing-masing rema yang berbeda. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tuntunan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat WL Singer Multimedia. Terima kasih buat Om Robert yang sudah undang untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi. Dan dalam saya pertama kali berbicara di gedung yang baru Bapak Ibu Saudara. Saya rasa ini terlalu tinggi ini Bapak Ibu Saudara. Tapi ya apa boleh buat, tapi ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hasil karya tangan Tuhan. Dan banyak sekali rintangan dan cobaan yang untuk mencapai kepada titik ini Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah mungkin dibagikan oleh pastoral, temanya apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Temanya adalah Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita semua pasti pernah mengalami kekecewaan. Siapa yang pernah mengalami kekecewaan? Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kalau banyak yang enggak pernah mengalami kekecewaan ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah sedih, kita pernah mengalami bermacam-macam hal yang tidak mengenakan. Ya. Mungkin juga kita pernah ditinggalkan, kita pernah gagal dan kita juga mungkin ada beberapa di antara kita yang Tuhan kenapa aku bisa mendapat penyakit ini? Tuhan kenapa aku bisa ditinggalkan sama keluarga? Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa bisnis saya gagal? Mungkin kita juga bertanya-tanya, Tuhan, kenapa aku belum dapat pekerjaan? Dan enggak banyak dari kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Tuhan, lihat tuh, dia anak Tuhan juga, kok beda sama saya perlakuannya? Mungkin kita udah mulai membanding-bandingkan karena sekarang udah banyak sosial media. Kita udah gampang melihat dan kita melihat orang-orang yang begitu eksis menampilkan mungkin lagi di pantai, liburan, holiday. Ya. Sedangkan kita masih bekerja sampai lembur. Mungkin kita mulai membanding-bandingkan. Mungkin kita melihat bahwa ada teman-teman kita yang kehidupannya lebih baik. Kadang-kadang itu menjadi patokan, kenapa saya begini Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita mau lihat sesuatu yang kacamata yang daripada Tuhan. Kita mau lihat sesuatu yang apa dampak ketika segala permasalahan kehidupan kita
yang kita alami dalam segala kehidupan, pencobaan, tekanan hidup, dan kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita berkata, kita nggak mau berpikir tentang apa yang orang katakan kepada kita, tetapi kita mau berkata apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, tentang kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Agar kita dapat kembali kepada rencana Allah, agar kita mengerti maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, agar kita juga nggak peduli kepada kanan kiri kita, dan kita masuk ke dalam sebuah level yang berbeda, masuk ke dalam tracknya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masuk di dalam penyerahan total, ketika kita sudah mungkin berpuasa, kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa dalam sebuah dimensinya Tuhan. Wow. Sebelum membaca firman kebenaran ini, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa semua firman yang ada dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah petunjuk. Ya, sebuah petunjuk dan sebuah jejak kaki Tuhan, bahwa ketika firman itu diberikan bukan hanya untuk mungkin, oh itu kan hanya untuk orang Israel, enggak Bapak Ibu Saudara. Bahwa firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah berubah. Dan itu untuk dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan itu juga untuk kita. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti bahwa kebenaran ini adalah untuk masa depan kita. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan 8, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Ya, saya akan bacakan dengan cepat. Ya, Bapak Saudara. Firman Tuhan di dalam Ulangan 8, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan berbicara demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu bisa hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perhatikan ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan kehidupan kita, perjalanan masalah kita, perjalanan pergumulan kita, seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah, artinya kita taruh segala pergumulan kita di bawah telapak kaki Tuhan. Kita serahkan semua di dalam hadapan Tuhan, dalam doa, dalam puasa, dalam permohonan pengharapan yang tidak putus-putus. Ya, dikatakan bahwa dilakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, masalah perjalanan dengan maksud Bapak Ibu Saudara merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Wow. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau
Tidak. Jadi Ia, Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, masalah, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4 katakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk dan tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ayat kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkan. Bapak Ibu Saudara, wow. Dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ya, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu, hati-hatilah. Nah, hati-hatilah, Bapak Ibu Saudara nih perhatikan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannyalah hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Wow, keren ya firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu,
Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun sama akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman ini Bapak Ibu Saudara. Secara gambaran kita udah mengerti apa yang menjadi fokus tema yang tadi kakak sudah sampaikan. Bahwa Tuhan punya maksud dari segala kehidupan kita. Dari segala pergumulan kita. Rupanya Tuhan punya maksud. Kita akan belajar beberapa poin Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Dikatakan bagaimana menggenapi apa yang menjadi maksud Tuhan. Bagaimana menggenapi apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Yang menjadi rema untuk melangkah perjalanan kita, bekal kita dalam segala pergumulan, percobaan, segala rintangan. Rupanya ketika kita taruh di hadapan Tuhan, kita letakkan di dasar batu penjuru, yaitu juru selamat Yesus Kristus. Bahwa segala sesuatu mungkin pencobaan itu datang, bahwa ada maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menggenapi apa yang menjadi maksud Tuhan. Yang pertama, ayat pertama dikatakan begini. Segenap perintah. Segenap perintah artinya segenap firman. Segenap janji Tuhan. Segenap kesukaan Tuhan dan segenap hal-hal yang Tuhan tidak sukai, segala segenap apa yang Tuhan berikan yang harus kita lakukan dan belajar tetap setia, Bapak Ibu Saudara. Makanya di ayat pertama dikatakan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam titik ini, kamu merasa bahwa kamu ditinggalkan keluargamu dan kamu tetap menghormati dia. Kamu merasa bahwa keluargamu mungkin gak sebaik dengan orang yang keluarga lain. Dan kamu tetap menghormati dia. Ya, ketika kehidupan kamu dihadapi dengan sebuah hal yang tidak mengenakan, Bapak Ibu Saudara, dan engkau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau bawa kebenaran itu dalam kehidupan engkau, di dalam situasi yang gak enak, di dalam kondisi yang membuat saudara memang harus mempunyai dua pilihan, antara menyerah atau terus maju sambil meneteskan air mata, dan engkau tetap memilih firman Tuhan. Bersiap-siaplah Bapak Ibu Saudara. Kamu sedang menggenapi Tuhan dalam seluruh kehidupan kamu. Maka tunggu, nantikan kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan mengubah hidupmu dengan sekejap mata. Bapak Ibu Saudara. Mungkin contoh dalam pembangunan gedung kita ini, gedung serbaguna kita ini banyak sekali pergumulan. Bapak Saudara, yang paling utama adalah perizinan, Bapak Saudara. Mohon maaf, kita udah habis info dari bagian pembangunan, udah habis ratusan juta Bapak Saudara. Enggak ada hasil.
Tetapi ketika semua udah habis, semua udah nol, semua udah kosong, semua kayaknya udah mentok, nggak ada harapan, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Ketika itulah, ketika kita mengangkat tangan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam beberapa minggu langsung cepat beberapa izin yang perlu kita keluarkan itu sudah keluar Bapak Ibu Saudara. Seakan nggak ada jalan, seakan buntu, seakan udah nggak ada harapan lagi, seakan kayaknya sulit. Tapi di waktu kondisi di mana kesulitan itu datang, disitulah kita belajar apa maksud Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow. Mungkin di dalam hidup kita banyak sekali hal-hal yang membuat kita bertanya dan kita udah berusaha dan kita sudah melakukan segala yang terbaik dan hasilnya tidak baik. Mungkin ada sebuah tujuan dan maksud Tuhan bahwa kita nggak boleh melangkah di posisi itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak-anak muda bilang, Kak aku kan udah pacaran 8 tahun. Harus meninggalkan begitu aja Kak. Duit gua kan udah habis Kak. Kita nggak merasa, kita nggak rela gitu loh. Tapi kalau dalam detik ini kamu udah mungkin pacaran lama dan kamu melihat ada titik-titik yang nggak baik. Mungkin di waktu itu Tuhan sedang memperlihatkan maksud dan tujuan Tuhan untuk kamu tinggalkan dia. Kalau kamu dalam pekerjaanmu banyak orang toksik, dan di dalam posisimu kamu nggak enak. Dan kamu merasa dikucilkan, kamu diasingkan. Karena kamu melakukan kebenaran. Dan kamu terus berjalan dalam kebenaran. Jangan pernah takut kehilangan pekerjaan. Saudara, kekasih Tuhan. Saya waktu menikah, sudah merencanakan segala resepsi pernikahan dengan baik. Gedung sudah siap, undangan juga sudah siap. Satu momen saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, mau tinggal di mana saya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya hubungan sama Tuhan, Bapak Ibu akan masuk ke sebuah dimensi di mana seakan-akan jalan ini nggak enak, tapi Tuhan ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Saya mau menikah, Tuhan bilang begini. Saya bilang, Tuhan, nanti saya tinggal di mana sama istri saya? Sekarang aja saya tinggal sama orang tua, Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu keluar dari pekerjaanmu. Pernah gak terbesik di dalam diri kamu, itu suara Tuhan atau suara hantu? Atau suara hati? Bapak Saudara. Pernah gak kamu berpikir dalam situasi kondisi ini, kamu nekat. Semua undangan udah disebar, semua resepsi udah disusun dengan baik, lalu kamu ngajukan resign, Bapak Saudara. Di sana kakak nggak kekurangan jabatan, di sana udah jadi manajer HRD di Jakarta. Tapi Tuhan bilang keluar nak, berani gak ngambil keputusan itu? Kakak keluar, posisi kakak bulan Maret nikah, bulan April keluar. Dan Tuhan bilang pergi ke Tangerang. Mohon maaf, puji Tuhan. Mungkin waktu itu kakak begitu datang ke Tangerang, Tuhan arahkan, kakak nggak pernah cari, tanya istri, nggak pernah cari gereja, nggak pernah cari apa-apa. Kakak cuma datang ke Junction. Lalu ketemu gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai detik ini,
perjalanan yang begitu panjang, bahwa Tuhan punya maksud. Tuhan sediakan tuh rumah, Tuhan sediakan tuh segalanya. Artinya kalau kamu dekat sama Tuhan, kalau kamu bawa segala pergumulan kamu di hadapan Tuhan, kamu intim, kamu nggak pernah rasakan takut, meskipun khawatir itu boleh. Tapi kamu nggak hidup di dalam kekhawatiran. Kamu hidup di dalam pengharapan. Bapak Saudara. Wow. Tetapi yang pertama tadi kakak katakan, Bapak Saudara, segenap perintah Tuhan. Segenap, enggak sebagian. Kak, mohon maaf Kak, gue masih lope-lope sama pacar aku nih yang beda agama, gue bisa tarik Kak. Segenap perintah Tuhan. Kak bolehlah pegang-pegang, ya kan. Mohon maaf kalau ketegur Bapak Saudara. Kakak aja pacaran sama sekarang istri kakak, itu dulu pacaran, belum pacaran sorry ya. Itu berantem ayat Bapak Ibu Saudara. Lagu-laguan, kalau dulu kan kagak ada, sekarang kan handphone kan enak ya, canggih-canggih ya kan, udah ada bisa download, ada Alkitab, kita searching aja udah dapat. Dulu mah nggak ada, yang ada di otak gitu loh. Ini biar gini-gini dia sekolah teologi ya Bapak Ibu, tapi nggak lulus, nggak diselesain skripsinya di STT 2. Dia bilang, Tuhan, dia berdoa begini, Tuhan aku nggak mau ya cari suami hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan, tapi yang pertama dikatakan segenap perintah. Segenap janji Tuhan, segenap kesukaan Tuhan. Bapak Saudara, ketika engkau melakukan dengan segenap perintah, dengan segenap rencana Tuhan, dengan segenap apa yang kamu berikan kepada Tuhan, Mazmur katakan di dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mudah bagi Tuhan membalikan segala situasi. Tapi yang Tuhan maksud adalah kita belajar masuk dalam sekolahnya Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di ayat kedua dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan diri. Yang kedua, lakukan dengan segala sesuatu firman Tuhan dengan kerendahan hati. Bapak Saudara. Artinya saat kita melakukan masuk dalam pencobaan, kita masuk dalam proses Tuhan, kita masuk dalam sekolahnya Tuhan. Untuk mengetahui semua isi dalam hati kita dan dibentuk sesuai dengan maksud Tuhan. Diproses, ditempa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lakukan dengan merendahkan hati kita, segala sesuatu kita keluarkan dengan ucapan syukur. Wow. Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah dengan kerendahan hati. Ada seorang suami istri Bapak Ibu Saudara. Suaminya mohon maaf suka jajan di luar.
suka main judi dan suka memukul Bapak Ibu Saudara. Dan ini dilakukan bukan setahun 2 tahun Bapak Ibu Saudara, dan ini dilakukan cukup lama. Mungkin nanti ada videonya atau kalau ada yang minta nanti kakak kasih Bapak Ibu Saudara. Selama 9 tahun Bapak Ibu Saudara, dia main pukul, lalu anaknya bilang gini, "Mama, tinggalin papa." Anaknya melihat, "Mama tinggalin papa, papa jahat mah, tinggalin." Tahu gak Bapak Ibu Saudara, mamanya bilang begini, "Nah, papamu lagi sakit. Kalau papa sakit, masa kita meninggalkan papa dalam kondisi sakit?" Istrinya tetap berdoa, memohon, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dan maksud Tuhan. Seperti seorang yang mengandung ya 9 tahun Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba subuh-subuh, suaminya jarang pulang, suaminya hampir gak pulang, subuh-subuh. Dia ngetok pintu rumah. Lalu dia datang kepada istrinya, dia mencium kaki istrinya. Dan dia bilang, "Mama, aku minta maaf." Suaminya udah minta berkali-kali cerai. Dan suaminya udah minta berkali-kali menunjukkan perselingkuhan mereka untuk lepas. Tetap istrinya gak mau bercerai. Dia tetap mempertahankan kondisinya bahwa seumur hidup selamanya satu pasangan Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan itu dengan segenap hati. Dia lakukan dengan doa. Tiba-tiba suaminya datang, menangis, meminta ampun, mencium kaki istrinya, dan keluarga ini dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, mesti melewati proses Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi kita yang terus melewati proses itu dan terus mencucurkan air mata dalam kondisi yang gak enak, tunggu kairosnya Tuhan. Tunggu maksudnya Tuhan. Kita udah letakkan di dalam kakinya Tuhan. Kita udah serahkan kepada Tuhan. Kita mungkin udah berdoa, udah berserah, udah memohon dan berharap. Begitu lama ketika kita terus mendatangkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat rencana Tuhan. Tuhan bekerja Bapak Ibu Saudara. Kita percepat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dikatakan dalam proses itu Tuhan katakan di ayat kelima. Di ayat yang kelima dikatakan begini, "Maka haruslah engkau insaf." Ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajarkan anaknya. Yang ketiga dikatakan dalam proses itu Tuhan katakan bahwa engkau harus insaf, artinya sadar. Artinya mengerti kebenaran, artinya kamu yakin, kamu sadar dan kamu berikan, kamu bertekad memperbaiki diri kamu. Kita belajar dari semua keadaan itu sehingga kita dapat mengerti maksudnya Tuhan. Kita mengerti dalam kondisi bahwa kita sadar. Dikatakan insaf. Arti insaf itu adalah berbicara kita benar-benar paham. Benar-benar mengerti bahwa segala yang kita lakukan itu salah. Dan kita berbelok, kita mencari rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam sebuah dimensinya Tuhan itu benar-benar gak enak. Sakit. Ya.
penuh penderitaan Bapak Ibu Saudara. Penuh cobaan. Tapi ingat bahwa di ujung sana segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya sesuatu yang besar, agenda Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ketika pencobaan itu datang, Tuhan mau bahwa bukan hanya situasi yang berubah, Tuhan mau akal budi kita berubah sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, terakhir, dikatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 11 sampai dengan 17 ini agak panjang. Saya akan bacakan sedikit aja. Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Nanti Bapak Ibu baca lagi. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya engkau, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah dan baik serta mendiaminya, dari segala lembu, sapi yang kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, yang dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberikan engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu, diulang lagi. Dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tujuan semua proses ini agar kita Bapak Ibu Saudara dewasa rohani. Kita belajar dan tidak menjadi sombong. Kita kokoh, kita masuk dalam pondasi yang kuat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita enggak jatuh Bapak Ibu Saudara. Ketika semua yang tadi kita bacakan Tuhan berikan berlimpah-limpah roti mana dan segala mata air dari batu kehidupan Tuhan sudah berikan. Jangan waktu itu kamu berkata maka janganlah ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatanku. Tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Artinya dalam segala proses yang kita alami dalam kondisi yang gak enak Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan mau latih kita dulu. Tuhan mau berikan kekuatan kaki kita, pondasi hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Ketika berkat-berkat itu dikasih kepada Tuhan, kita enggak jatuh dan binasa. Itulah proses apa yang Tuhan maksud. Agar kita tidak binasa. Agar kita mengerti kita menjadi dewasa. Agar kita mengerti bahwa segala pencobaan dan penderitaan dan segala sesuatu yang kita sudah lewati, kita enggak melupakan Tuhan. Kita masuk terus dalam level Tuhan. Diberkati, tidak diberkati, tetap sekali firman Tuhan berkata, tetap firman Tuhan kita jalankan. Itulah proses kehidupan agar kita dikatakan tidak binasa. Ayat 18 dan 19 dikatakan, ayat terakhir.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepada kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi hobi kamu? Apa yang menjadi kesukaan kamu? Yang melebihi dari cinta kamu sama Tuhan. Yang melebihi persekutuan kamu sama Tuhan. Yang melebihi doa kamu sama Tuhan. Dan engkau tidak melewati hari-harimu dengan Tuhan. Hati-hatilah. Tuhan katakan segala kekayaan, kenikmatan, keenakan yang kamu rasakan. Dan engkau tidak menghadirkan Tuhan. Hati-hatilah bahwa Tuhan katakan kamu akan binasa. Bapak Saudara. Kakak akan setel satu video untuk mengakhiri. Video ini akan membawa apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Mungkin Tuhan aku udah gagal. Tuhan aku udah berantakan Tuhan. Tuhan aku udah gak bisa, aku udah masuk di level di mana aku gak bisa keluar dari situasi ini. Tetapi dalam situasi yang gak enak, dalam kondisi apapun, engkau tetap terus bawa Tuhan, engkau akan keluar sebagai pemenang. Mungkin multimedia boleh setel video ini. Wow, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kakak undang pemain musik multimedia, WA Singer, untuk maju ke depan. Kakak akan tutup dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir Tuhan aku udah gagal. Tuhan aku udah gak bisa melakukan apa-apa. Tuhan aku udah masuk ke dalam jurang yang dimana aku gak bisa keluar. Tuhan aku udah masuk di situasi yang dimana aku gak tahu bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Tuhan katakan, akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Ketika kita bawa kepada Tuhan, rencana apapun yang kita lihat semua udah gagal. Kita bawa seperti video itu. Sekalipun sulit, Tuhan akan ubahkan engkau indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara.